Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait bocoran soal TKA Sejarah SBMPTN UTBK tahun 2022. Nah, video ini cocok buat adik-adik yang sebentar lagi akan mengikuti UTBK SBMPTN tahun 2022, baik gelombang 1 maupun gelombang 2. Jadi tonton terus video ini ya. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Indonesia telah mengalami pergantian rejim atau presiden selama 7 kali. Masing-masing pergantian rejim disebabkan oleh berbagai faktor yang berbeda. Salah satu faktor utama jatuhnya rejim B.J. Habibie adalah ditolaknya pidato pertanggungjawaban presiden pada sidang umum MPR tahun 1999 terkait masalah apakah karena beliau korupsi, atau karena Timur-Timur, atau karena pemilu, atau karena dui fungsi ABRI, atau karena faktor ekonomi. Baik, faktor utama penolakan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie pada sidang umum MPR tahun 1999 adalah kekecewaan rakyat yang menganggap B.J. Habibie telah gagal dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden. Jadi Pak B.J. Habibie ini dianggap banyak memiliki kesalahan yang merusak persatuan bangsa. Salah satunya adalah memberikan otonomi pada Timur-Timur sehingga Timur-Timur melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1999. Sebagaimana kita ketahui, sekarang Timur-Timur menjadi negara Timur Leste ya. Nah, ini dilepasnya pada zaman kepemimpinan B.J. Habibie. Beliau melakukan referendum atau jejak pendapat di mana pada saat itu masyarakat Timur-Timur lebih dari 50% menyetujui untuk merdeka sebagai negaranya sendiri dan terlepas dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga jawaban yang paling pas dari soal ini adalah karena faktor atau masalah Timur-Timur ya. Oke, lanjut. Soal nomor 2, Mahatma Gandhi menyuruh rakyat India untuk tidak melakukan kegiatan apapun apabila tuntutannya tidak dikabulkan oleh pemerintah Inggris. Nah, hal ini dikenal dengan apakah hartal, atau ahimsa, atau swadesi, atau satyagraha, atau demokrasi. Nah, ini istilah-istilah yang diberikan oleh Mahatma Gandhi ya pada masyarakat India. Nah, jadi hartal itu adalah mogok kerja. Apa maksudnya? Jadi, masyarakat diminta untuk mogok kerja sebagai tanda protes pada peraturan yang dirasa kurang adil atau sebagai tanda berkabung untuk peringatan kejadian yang menyedihkan. Nah, kira-kira cocok nggak sama pertanyaannya? Nah, kita lihat lagi ahimsa. Ahimsa itu tanpa kekerasan. Jadi, masyarakat tidak diminta untuk melakukan gerakan tanpa melakukan apapun, tanpa kekerasan sehingga musuh kalah. Cocok nggak kira-kira dengan pertanyaannya? Nah, kita lihat swadesi itu mencukupi kebutuhan. Jadi, gerakan mampu mencukupi kebutuhan dengan hasil dan usaha sendiri. Seperti itu ya. Nah, kalau satyagraha itu adalah jalan kebenaran. Atau apa maksudnya, yaitu jalan kebenaran yang merupakan bentuk perlawanan dengan cara menolak kerjasama dengan pemerintah Inggris karena merasa berdiri dengan kebenaran, keadilan, dan pri kemanusiaan. Nah, mana nih yang mendekati kira-kira? Ya, jadi jawaban A. Kenapa A? Karena tadi kan mogok kerja. Menyuruh rakyat India untuk tidak melakukan kegiatan apapun apabila tuntutannya tidak dikabulkan. Jadi, masyarakat India ini diminta untuk tidak melakukan aktivitas atau kerja, atau dengan kata lain mogok kerja ya. Jadi jawaban yang pas adalah yang hartal. Kalau demokrasi itu apa? Jadi demokrasi itu bukan salah satu ajaran dari Mahatma Gandhi ya. Jadi ada 4 ini ajaran Mahatma Gandhi, tapi yang paling mendekati yang benar sesuai dengan pertanyaan ini adalah yang A, hartal ya. Oke, lanjut. Nomor selanjutnya, politik etis atau politik balas budi adalah kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda sebagai bentuk tanggung jawab bagi kesejahteraan pribumi. Sebab ada beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya kebangkitan nasional di Indonesia. Salah satunya tampilnya golongan terpelajar. Nah, apakah pernyataan ini benar atau salah? Kemudian apakah ada hubungan dengan sebabnya ini, alasannya? Jadi pilihan A itu aturannya di UTBK SBMPTN
Benar kalau pernyataannya benar, alasan benar, sehingga keduanya saling berhubungan. Itu yang A ya. Nah, kalau yang B itu pernyataannya benar, alasannya benar, namun keduanya tidak saling berhubungan. Kemudian yang C, pernyataannya benar, alasan salah. Kemudian yang D, pernyataan salah, namun alasannya benar. Atau yang E, keduanya salah. Nah, mana nih yang pas kira-kira dari pilihan jawaban yang ada? Kita bahas ya. Politik etis atau politik balas budi adalah kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda sebagai bentuk tanggung jawab bagi kesejahteraan pribumi. Nah, ini benar ya. Kenapa? Karena Belanda bertanggung jawab bagi kesejahteraan pribumi di mana pemerintah Belanda menjalankan politik etis atau biasa dikenal sebagai politik balas budi untuk meningkatkan pendidikan dan kondisi kehidupan penduduk asli Hindia Belanda. Akibat tekanan untuk melakukan balas budi, Belanda mendapatkan keuntungan besar dari sistem tanam paksa. Nah, kita tahu ya, zaman penjajahan Belanda dilakukan tanam paksa. Nah, untuk menutupi kesalahan itu, pemerintahan Hindia Belanda melakukan politik balas budi. Nah, adapun politik balas budi ini terdiri dari 3 kebijakan utama, yaitu yang pertama edukasi atau pendidikan, kemudian irigasi atau pembangunan infrastruktur pengairan, dan imigrasi atau pemindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang jarang penduduknya. Nah, dilaksanakan edukasi sebagai bagian politik etis di Indonesia membuat perubahan yang signifikan dalam perjuangan bangsa Indonesia, yaitu munculnya golongan terpelajar. Nah, di sini kan apa namanya? Di alasannya kan faktor yang latar belakang munculnya kebangkitan nasional di Indonesia salah satunya tampilnya golongan terpelajar. Jadi benar juga ya alasannya ini. Yang menerima di mana golongan terpelajar tersebut menerima pendidikan modern yang kemudian memimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti kita tahu, beberapa tokoh misalnya Hos Cokro Aminoto yang merupakan lulusan dari Osvia, sekolah pegawai negeri, kemudian Dr. Sutomo, Suwardi Sureningrat atau Ki Hajar Dewantara dan Dr. Cipto Mangunkusumo yang juga merupakan lulusan Stovia atau sekolah kedokteran di Batavia. Dan Insinyur Soekarno yang merupakan lulusan teknis Homeschooling Today Bandung, Sekolah Teknik Bandung atau yang kita kenal sekarang sebagai ITB. Jadi dari pernyataan ini sudah benar, kemudian alasannya juga sudah benar dan keduanya memiliki hubungan sebab akibat atau saling berhubungan. Sehingga jawaban yang pas adalah yang A. Sampai sini paham adik-adik? Oke, kalau paham kita lanjutin ya. Oke. Berikut ini merupakan tokoh yang terlibat dalam menandatangani deklarasi Bangkok adalah apakah A. Adam Malik, atau B. Najib Razak, atau C. Rodrigo Duterte, atau Yigulus Sinawatra, atau Lee Kuan Yew. Nah, mana nih kira-kira jawabannya? Oke, adapun penandatanganan deklarasi Bangkok dilakukan oleh 5 orang dari 5 negara yang berbeda. Yang pertama, Adam Malik dari Indonesia, berarti jawabannya A ya. Kemudian Tun Abdul Razak dari Malaysia. Kemudian yang ketiga Narciso Ramos dari Filipina. S. Raja Ratman dari Singapura dan tahanan Koman dari Thailand. Nah, apa sih deklarasi Bangkok? Jadi, deklarasi Bangkok itu merupakan suatu deklarasi yang ditandatangani oleh 5 perwakilan negara-negara Asia Tenggara. Nah, 5 orang ini ya, yang mempunyai kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas politik regional dan pembangunan sosial ekonomi kawasan. Ya. Nah, pertanyaannya siapa yang poin B, C, D ini? Siapa dan apa sih jabatannya? Jadi Najib Razak ini sebagai tambahan pengetahuan ya adik-adik, Najib Razak ini merupakan seorang politikus Malaysia di mana sebagai anggota Parlemen Dewan Rakyat dan pernah menjadi atau menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia pada tahun 2009 sampai tahun 2018 ya. Nah, jadi kalau Najib-Najib itu seringnya orang Malaysia ya. Nah, kemudian yang C ini Rodrigo Duterte adalah Presiden Filipina yang menjabat dari tahun 2006 sampai saat ini. Kemudian Yigulus Sinawatra adalah Perdana Menteri perempuan pertama di Thailand. Dia terpilih melalui pemilu pada tahun 2011 dan menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand sampai tahun 2014. Nah, kalau Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri Singapura ya, yang menjabat dari tahun 1959 sampai 1990
dan menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perpolitikan Singapura. Nah, dari penjelasan tadi, jawaban yang paling pas adalah yang A ya, Adam Malik dari Indonesia. Oke, lanjut. Salah satu wujud akulturasi budaya pra-Hindu-Buddha dengan budaya Hindu-Buddha di bidang pemerintahan adalah apakah A. lahirnya sistem kerajaan di Nusantara, atau B. kepala suku sebagai pimpinan kelompok, atau C. berkembangnya sistem musyawarah di dalam istana, atau D. terjadinya pemilihan untuk menentukan seseorang menjadi raja, atau E. terjalannya hubungan diplomatik antara kerajaan di India Nusantara. Nah, mana nih kira-kira jawaban yang pas ya, Dedek? Nah, jadi sebelum masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, sistem pemerintahan yang di Indonesia berupa sistem pemerintah desa ya. Nah, di mana dipimpin oleh kepala suku yang dipilih berdasarkan kekuatan dan kelebihannya. Nah, kemudian masuklah budaya Hindu-Buddha di bidang pemerintahan Indonesia, maka muncul konsep dewa raja. Jadi raja dianggap sebagai titisan dewa, sehingga kekuasaan terpusat ada pada raja. Nah, dari konsep inilah lahirlah sistem pemerintahan kerajaan. Sehingga jawaban yang pas dari penjelasan tadi yaitu jawaban yang A ya, lahirnya sistem kerajaan di Nusantara. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Bukti bahwa agama Islam telah berkembang di Indonesia pada abad ke-11 adalah nisan Sultan Malik Al-Saleh. Sebab batu nisan Sultan Malik Al-Saleh ditemukan di daerah Gresik. Apakah A. pernyataan yang benar, alasan yang benar, kemudian keduanya saling berhubungan? Atau B. pernyataan yang benar, alasan yang benar, keduanya tidak saling berhubungan? Atau C. pernyataan yang benar, alasannya salah? Atau D. pernyataan salah, alasannya benar, atau keduanya malah salah ya? Oke. Jadi masuknya Islam di Nusantara abad ke-11 Masehi didasarkan pada bukti adanya sebuah batu nisan Siti Fatimah binti Maimun di Gresik, Jawa Timur ya. Jadi bukan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh ya. Jadi pernyataan ini salah. Begitupun alasannya, batu nisan Sultan Malik Al-Saleh ditemukan di daerah Gresik. Salah ya. Di mana di daerah Gresik itu adalah batu nisan Siti Fatimah binti Maimun. Di mana batu ini berangka 1802 Masehi. Jadi pernyataan dari soal ini salah, alasannya juga salah. Jadi jawaban yang tepat adalah E, keduanya salah ya. Oke, lanjut. Pernyataan berikut yang bukan ya, ingat ya. Yang bukan merupakan kebijakan Jepang pada masa awal pendudukannya adalah apakah A. mendirikan serangkaian organisasi pergerakan, atau B. membubarkan pergerakan nasional pada zaman Belanda, atau C. mengangkat Guen Seikan atau kepala wilayah militer, atau D. mendirikan pemerintahan yang melibatkan orang-orang Indonesia, atau E. melarang segala bentuk budaya Barat. Nah, jadi kebijakan yang dilakukan oleh Jepang ketika masuk ke Indonesia merupakan kebijakan yang dapat mendukung Jepang dalam usaha memenangkan Perang Asia Timur Raya, di mana di antara kebijakannya adalah membubarkan organisasi pergerakan nasional yang berbentuk pada masa Belanda dan hanya memisahkan satu wilayah Matsumi yang kemudian diganti dengan Miyai. Selain itu, Jepang mengangkat Guen Seikan. Nah, berarti mengangkat Guen Seikan ini benar ya. Tapi pertanyaannya adalah yang bukan. Nah, tujuan untuk mengangkat Guen Seikan atau kepala wilayah militer yaitu untuk mempermudah mobilisasi massa di tiap daerah. Nah, Jepang juga mendirikan pemerintahan dengan melibatkan orang-orang Indonesia serta melarang segala bentuk budaya Barat yang bertujuan menarik simpati dari bangsa Indonesia. Jadi mendirikan pemerintah yang melibatkan orang Indonesia juga benar, tapi pertanyaannya bukan ya. Nah, Jepang sendiri mendirikan serangkaian organisasi pergerakan, tetapi mendirikan organisasi yang bersifat militer. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, yang mendirikan serangkaian organisasi pergerakan. Karena tadi kan penjelasannya Jepang tidak mendirikan serangkaian organisasi pergerakan ya. Jadi jawaban yang pas adalah yang A. Oke, tidak terasa ya. Akhirnya pembahasan soal kita selesai. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat buat adik-adik untuk menambah amunisi untuk menghadapi tes SBMPTN tahun 2022.
Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.